hasil swab testnya positif, ya positif. Yang meninggal kemarin itu positif, ya. Anaknya sekarang positif. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana pengorbanan pemerintah ya dalam hal ini ya. Dokter Andar mungkin kita kenal, ya, Dokter Andar. Dia adalah garis terdepan dalam rangka teknis pelayanan daripada virus ini, ya. Dia juga sekarang ini reaktif. OTG dia reaktif, bukan lagi reaktif sekarang tes itu swabnya ya. Masih reaktif ya, reaktif. Nah sekarang mau tidak mau ya tenaga rumah sakit kita, para medis kita, termasuk Sinto sendiri ya, itu dia itu sekarang ini masuk dalam Forkopimda, teman-teman dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sintang, Ibu Sekda, anggota DPRD barangkali ada di sini, rekan-rekan media. Poin pertama adalah bahwa Sintang telah memasuki babak baru dalam penanggulangan COVID-19 dengan terkonfirmasinya dua pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 hasil pemeriksaan polimerase chain reaction pada hari ini. Yang poin kedua, bahwa penjelasan saya nanti akan menunjukkan bahwa di Sintang ini sebenarnya sudah terjadi transmisi lokal. Nanti dalam riwayatnya akan saya ceritakan kontaknya siapa, ya kan? Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, apa yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sudah on the track. Sehingga sungguh pun dia transmisi lokal, tapi bisa kita lokalisir pada tempat domisili atau tempat kerja dari masing-masing pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, bahwa COVID-19 tidak mengenal bupati, dokter, kapolres, dandim, kepala BPBD, siapapun bisa terkena. Bahkan pada kelompok masyarakat yang termarginalkan, yang hidupnya sederhana, hidupnya susah pun malah bisa jadi positif. Tiga itu. Hari ini kita telah menerima konfirmasi hasil pemeriksaan PCR dari laboratorium PCR di Untan ya, Untan Pontianak. Konfirmasi 1, kita sebut dengan konfirmasi 1. Seorang wanita berusia 27 tahun berasal dari Teluk Menyurai. Yang bersangkutan adalah orang yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 di Sintang, mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19. Yang bersangkutan hidup sederhana, ya, petugas sebagai cleaning service. Kontak pertama dengan pasien COVID-19 tanggal 24 Maret 2020, yaitu dengan PDP 2, pasien corona positif dari Sanggau. Oke. Tanggal 3 April kita lakukan rapid test. Pada yang bersangkutan hasilnya non reaktif. Kemudian pada tanggal 13 April dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya samar antara positif dan negatif. Pada tanggal 18 April dilakukan swab, kemudian kita kirim ke Pontianak. Pada hari ini hasilnya positif. Ya, wanita 27 tahun, tinggalnya di Teluk Menyurai. Dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Adik Muhammad Jun di ruang isolasi khusus, karena beliau bertugas sebagai cleaning service.
hidupnya sangat sederhana. Sehingga jangan ada stigma, ya. Jangan lalu kita membuat, saya media, saya minta, mohon betul, membuat ceritanya demikianlah narasinya. Jangan sampai ada stigma. Kita seluruhnya harus mensupport yang bersangkutan. Moral maupun material harus kita support. Rumahnya rumah kayu, saya udah lihat foto rumahnya ya. Sederhana, hidup dengan anak, dengan orang tuanya. Ya. Besok kita akan mulai tadi, besok dan selanjutnya akan kita lakukan rapid test di lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga. Kemudian yang bersangkutan sekarang sejak awal sudah melakukan isolasi mandiri. Mulai malam ini akan kita letakkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Adik Muhammad Jun, tepatnya di Rumah Sakit Rujukan di seberang Rusunawa. Tempatnya luas, aman, sesuai dengan standar. Dia dirawat di sana dan akan mendapat terapi dari dokter spesialis paru kita, Dr. Handrayani. Ya, mudah-mudahan kita support dia supaya segera dia menjadi negatif. Pasien konfirmasi kedua, pria umur 30 tahun, alamatnya di Jalan Darajuwanti, di Gang Kumpai atau Gang Aka ya tepatnya ya, daerah yang kita lakukan pembatasan sosial berskala besar, laki-laki. Berhubungan erat dengan PDP 04 yang merupakan ayah kandung beliau. Kemudian sempat dirawat intensif di rumah sakit Adik Muhammad Jun di ruang isolasi khusus. Kemudian insya Allah, alhamdulillah meninggal dunia husnul khotimah. Sudah kita terapi, kemudian kita makamkan dengan protokol COVID-19. Sampai hari ini hasil labnya belum keluar. Ya, supaya clear ya, belum keluar. Nah, yang bersangkutan adalah anak kandung beliau. Kemudian kita juga bersyukur bahwa sejak 12 hari yang lalu sudah kita lakukan pembatasan sosial berskala besar di lingkungan sana. Jadi saya berharap aman ya. Malam ini juga akan kita tempatkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Umum Adik Muhammad Jun karena swabnya positif COVID-19 dan kita akan terapi sampai betul-betul sembuh. Jangan ada stigma. Yang bersangkutan juga perlu support dari kita semuanya ya. Perlu pemahaman kepada pihak keluarga dan yang bersangkutan. Tempat yang kita siapkan di ruang isolasi mandiri itu agak mewah tempatnya, memadai ya. Jadi memadai dan akan mendapat terapi yang enak di situ. Mudah-mudahan juga cepat sembuh. Kami sudah tahu dari tadi pagi, tapi memang protokolnya adalah pertama yang mengumumkan pasien positif COVID-19 haruslah juru bicara gugus tugas COVID-19 nasional. Setelah itu biasanya ada konfirmasi dari gubernur, baru kemudian kita di kabupaten boleh mengumumkannya. Ya, itu. Kemudian saudara sekalian, sudah lebih dari 4.700 warga masyarakat Sintang berbagai usia yang kembali ke Sintang dari daerah yang sudah ada konfirmasi COVID-19 ataupun orang luar yang masuk ke Sintang yang semuanya volunteer sukarela melaporkan diri. Ya. Kemudian juga ada yang dilaporkan ya, secara kolektif dibawa kepada kita. Di antaranya itu 3.251 adalah usia sekolah dan usia kuliah. 3.251 sampai data tadi malam. Padanya kita lakukan penyelidikan epidemiologis untuk menyusuri 4 klaster besar penyebab COVID-19 di Indonesia. Klaster adalah kumpulan ya, klaster kumpulan. Ya, bahkan 5 yang kita susuri. Pertama adalah klaster
kegiatan keagamaan di Bogor. Itu pada awal-awalnya sejak tanggal 14 Maret kita lacak. Hasilnya juga kita rapid test, kita periksa hasilnya negatif. Yang kedua adalah klaster kegiatan Ijtima, ya kan? Ijtima Jamaah Tabligh sedunia di Kuala Lumpur. Kita cari seluruh Sintang ini. Ya, luar biasa nih, kawan-kawan dari Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologis dibantu oleh gugus tugas dan para camat, polsek, Koramil. Kita dapat satu. Ya. Satu yang bersangkutan ini tanggal 28 Februari ke Kuala Lumpur. Ya. Kembalinya sekitar awal bulan Maret, jadi udah lama sekali lah, udah hampir 2 bulan. Dapat satu pun kita paksa, kita bawa ke Sintang, yang bersangkutan pun sukarela, kita rapid test, hasilnya reaktif. Ya. Satu yang dari klaster Kuala Lumpur. Klaster Goa juga dapatnya satu. Ya, dapatnya satu, sukarela juga akhirnya datang ke posko kesehatan, kita lakukan rapid test, hasilnya negatif. Ya, kita beri tempo waktu seminggu, akan kita periksa lagi rapid test ulang lagi dari Goa. Lalu dari satu pondok pesantren di Jawa Timur yang secara luas sudah diberitakan ada kasus positif COVID-19, kita dapat berapa? 42. Semuanya kita bawa ke posko kesehatan, kita periksa, kita rapid test, hasilnya yang reaktif itu 3 orang. Oke, 3 orang. Jadi mereka-mereka ini semuanya sudah ada di Sintang, anak-anak Sintang, ya, yang sudah kembali bersama dengan 4.700 lebih tadi yang kembali ke Sintang. Berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu sebelum bulan puasa, karena sekolah-sekolah mereka ditutup. Jadi dapat rapid test 3 yang dari satu pondok pesantren di Jawa Timur, 1 yang dari Kuala Lumpur, 4. 4-4-nya kita letakkan di ruang isolasi mandiri punya kita di